Aneh bin ajaib, di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau. Harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya. Ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Huru-hara efisiensi anggaran, tiba-tiba ada staf sus menteri baru yang dilantik. Kemarin 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan melantik 5 staf khusus dan 1 asisten khusus. Ada Deddy Corbuzier yang jadi staf sus Komunikasi Sosial dan Publik, sampai Lenis Kogoya, staf sus bidang kedaulatan NKRI. Pelantikan itu bikin heboh warga karena terjadi di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan ada efisiensi yang mesti ditukar sama hal esensial. Anggaran BMKG dipotong setengah, imbasnya ke alat dan pemeliharaan. Akurasi deteksi gempa tsunami pun turun jadi cuma 60%. Honorer di LPSK juga mengeluh karena efisiensi bisa berefek ke layanan perlindungan saksi korban. Bahkan ada potensi PHK terhadap puluhan honorer. Ada apa dengan Kabinet Merah Putih? Sepertinya Pak Prabowo Subianto akhir-akhir ini sudah melakukan pelonggaran peraturan terhadap pemilihan pejabat-pejabat kementeriannya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya dulu sebelum pembentukan kabinet, Pak Prabowo Subianto pernah berjanji kepada kita selaku warga negara Indonesia bahwasanya Pak Prabowo Subianto akan membentuk zakon kabinet, yang mana kabinetnya akan menjunjung tinggi profesionalitas pekerja. Di dalam prinsip manajerial, kami mengenal ada yang namanya prinsip right man on the right place, yang mana seseorang ditempatkan di posisi atau jabatan yang tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Dan jika kita berangkat dengan kasus Deddy Corbuzier ini, apakah Deddy Corbuzier ini adalah ahli strategi dalam perang ataukah ahli strategi dalam pertahanan? Bukankah selama ini kita hanya mengenal Deddy Corbuzier hanya sebagai mentalis atau tukang sulap? Pertanyaannya, jika suatu saat Indonesia mengalami peperangan, apakah bisa Deddy Corbuzier menyulap chaos yang terjadi menjadi keadaan yang tentram dan damai? Makin kesini, saya memandang kabinet ini kok menjadi kabinet artis, bukan lagi kabinet orang-orang yang mempunyai capable dan kapasitas sesuai dengan keilmuan. Seharusnya Pak Prabowo Subianto itu meletakkan orang memang benar-benar dengan keahliannya, seperti contohnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian beserta jajarannya haruslah orang yang benar-benar mempunyai latar belakang dan pengalaman tentang cara-cara bertani. Bahkan kalau bisa haruslah sarjana atau insinyur pertanian juga. Ya, walaupun konstitusi kita melindungi siapa saja bisa menjadi pejabat publik or public servant, mbok ya dipilah-pilah sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Terus kenapa nama kabinetnya tidak diubah menjadi kabinet keartisan? Gue yakin Prabowo itu tahu banyak menteri bermasalah di kabinetnya. Tapi gue juga yakin Prabowo itu nggak mungkin mereshuffle nama-nama tersebut. Dan ini alasan kenapa lo jangan berharap, dan Prabowo itu nggak mungkin mereshuffle nama-nama bermasalah, Bahlil, Budiari, dan lain sebagainya. Jawabannya cuma satu, karena Prabowo perlu menjaga kekuasaannya. Di dalam buku The Logics of Political Survival dikatakan, seorang presiden itu cenderung akan mempertahankan menteri-menteri bermasalah selama dia bisa membawa satu, stabilitas, kedua, kekuatan politik. Kasarnya, ngamanin kabinet lah. Problemnya, nama-nama bermasalah dari kabinet Prabowo itu punya influence politik yang kuat loh. Satu, misalnya Bahlil. Dia memang nyebelin, mulai dari gas LPG dan dia nggak sama sekali empati. Udah gitu soal korupsi iup tambang, sampai gelar akademik palsu, banyak sekali masalahnya. PR-nya, Bahlil ini adalah ketua umum Golkar, partai pemenang pemilu legislatif kedua di periode ini. Dan dia punya koneksi dekat dengan Joko Widodo.
Gak mungkin Prabowo pengen musuhin Golkar, kecuali Bahlilnya diturunin dari ketum Golkar. 2. Budi Ari, walaupun dia gak punya kompetensi, cuma ngurus projo, ada dalam pusaran judi online, gak mungkin di reshuffle. Kemarin aja dia ngadu ke Jokowi, di Solo dia ngadu supaya gak di reshuffle, minta tolong. Dan Prabowo sampai sekarang masih mesra sama Jokowi. Jadi jangan berharap Prabowo akan mereshuffle nama-nama yang dikirim oleh Jokowi. Belum lagi Menteri Perikanan Kelautan, kader PAN tuh, belum lagi Zulhas, ya kan? Erlangga yang juga punya dugaan korupsi dan lain sebagainya. Nggak mungkin di reshuffle, mereka semua punya influence besar dalam politik. Paling banter Prabowo cuma berani reshuffle Natalius Pigai, itu juga karena non-partai. Prabowo sadar, dia perlu orang kuat di kiri dan kanan dia. Dengan begitu, DPR bisa ngikut apa kata Prabowo. Undang-undang apapun akan dibuat, aparat dikuasai, media dikuasai. Dan harapannya pasti Prabowo pengennya nyalon dan menang lagi. Pak Prabowo, kalau mau reshuffle, dia reshuffle aja langsung. Jangan malah jadi jargon. Harus walk the talk. Kan Pak Prabowo nggak suka orang omon-omon. Masa sekarang jadi omon-omon doang sih? Hari ini Menteri Pertahanan Syafri Samsudin baru aja melantik Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Wow, luar biadab gitu ya. Aduh, gue benar-benar nggak habis pikir ya. Gue jujur aja melihat negeri ini semakin hari kok kayak dagelan ya. Banyak hal-hal konyol terjadi gitu ya. Ya seperti pelantikan si Deddy ini. Emang nggak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Deddy gitu untuk dilantik menjadi staf khusus? Emang Indonesia udah kehabisan orang cerdas, udah kehabisan orang yang memang berkompeten di bidang pertahanan negara. Sementara kita sama-sama tahu ya, basicnya si Deddy walaupun udah mendapatkan gelar kehormatan, tetap aja dia itu warga sipil. Sementara dalam Kementerian Pertahanan yang menyimpan segudang rahasia negara, harusnya itu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, bukan seperti si Deddy, Pak. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, si Deddy ini kelakuannya, karakternya seperti apa, arogan, sombong. Apalagi kalau ingat beberapa waktu yang lalu dia sempet tuh ya dengan telanjang dadanya, mungkin ngerasa bodinya oke gitu ya, menghina, mencaci maki seorang anak karena menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang jelas ya Pak ya, kalau memilih orang, si Deddy ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Please dong Pak, jangan memilih mengangkat orang itu yang seperti si Deddy. Apa jadinya bangsa ini kalau orang-orang seperti si Deddy, si Raffi Ahmad gitu ya, yang menempati posisi-posisi? Gue yakin Indonesia bukan semakin maju, tapi semakin hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Gue meminta kepada Pak Prabowo, please dong Pak, please gitu. Taruh orang-orang di pemerintahan Bapak ini memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ahlinya. Jangan seperti ya tadi gue sebutin, si Raffi Ahmad, si Deddy Corbuzier yang waktu itu akhirnya mengundurkan diri, Gus Miftah gitu, dan yang lain-lainnya. Tolonglah Pak, tolong please banget Pak. Katanya Pak Prabowo ini menginginkan Indonesia maju ya, bekerja untuk rakyat dan bangsa. Tapi kalau orang-orang seperti mereka masih terus ada di pemerintahan Bapak, gue yakin Pak ya, Indonesia akan semakin mengalami kehancuran dan kemunduran. Oke Pak Prabowo? Gue dari kemarin-kemarin tuh mikir kayak kenapa ya di saat semua kementerian lain tuh anggarannya dipangkas abis, tapi Kemenhan tuh salah satu yang gak dipangkas gitu. Kenapa ya? Apakah mau perang apa gimana? Nah, ini dia. Ini dia jawabannya yang kita cari-cari. Memang mahal, memang mahal bayarannya, memang mahal. Jauh lebih mahal dari biaya listrik dan AC ASN dan alat-alat tulis dan lain-lain. Sekarang ASN pada gelap-gelapan, pada panas-panasan, Zoom meeting tidak premium, Wi-Fi tethering sendiri, dan Anda bertanya kemana duitnya? Nah, buat bayar pejabat baru yang gajinya jauh di atas Anda. Gokil. Pantesan dia kemarin rela PA-PA-in anak kecil ya. Yang gua sebel itu cuman kenapa sangat terang-terangan gitu. Kayak orang berak tapi pintu nggak ditutup gitu. Kayak kan gua lihat nih, tutup anjing gitu. Tutup dong pintunya gitu. Kenapa lu berbuat kotor tapi
nggak sembunyi-sembunyi gitu. Gus Miftah sih lengser ya, muridnya naik. Waduh. Salam logika. Memang gua tidak pernah sekalipun seumur hidup memilih 08 selama pemilu. Cuman gua nggak nyangka saja sebercanda itu 08 dalam memimpin Konoha. Berbicara tentang efisiensi, tiba-tiba 08 mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kabinet obesitas berbicara tentang efisiensi. Ibarat kata, orang yang selalu beol sembarangan lalu mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan hidup. Sudah bokeh, baru berbicara tentang penghematan. Itu kan namanya TOLOL. Kalau maksud 08 mengangkat isu efisiensi hanya untuk menutupi isu pagar laut, Anda berhasil, Pak. Tidak ada seorang pun sekarang yang ngomongin tentang pagar laut. Gitu aja, Pak, terus. Sampai ramalan Bapak bahwa 2030 Konoha bubar akan terwujud, Pak. Kalian pasti udah baca berita ya bahwa Deddy Corbuzier baru aja dilantik jadi staf khusus Menhan. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf khusus ketika Prabowo lagi gencar-gencarnya melakukan penghematan anggaran. Ini membenarkan dugaan saya bahwa penghematan anggaran versi Prabowo itu hanya pembodohan publik dan mempermainkan nasib rakyat. Kenapa demikian? Ya lihat aja. Prabowo melantik staf khusus yang gaji plus tunjangannya setara dengan gaji 10-15 pegawai. Prabowo pernah mikir nggak sih bahwa dampak dari pengurangan anggaran dari setiap lembaga dan kementerian itu membuat akan ada banyak